Haluan sama Biawan. Nah, ini tolong kalau bisa itu dijelaskan, penjelasan yang dimaksud dengan P1, P2 itu dijelaskan kembali di pembahasan, enggak apa-apa. Kemudian kalau bisa juga ada semacam deskripsi dulu di awal. Kalau bisa malah subbab 1 itu deskripsi pedagangnya dulu. Pedagang penjual ikan ini siapa-siapa yang terlibat di situ, yang jelaskan dulu ini pedagang, misalnya pedagang di Kota Bangun si Ali misalnya, P1 itu adalah pedagang sekaligus dia tuh aslinya adalah pembuat ikan asin atau produsennya sendiri, bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya pedagang tersebut hanya murni jualan ikan asin, maka tolong dijelaskan, kalau bisa ada semacam hasil wawancara disebutkan juga bahwa ikan asin ini, kata awal tadi, ikan asin ini berasal dari Kota Bangun misalnya, seperti itu, produsennya berasal dari Kota Bangun. Jadi nyambung, jadi ada penjelasan di awal sehingga kita tahu sumber-sumber ikan ini dari mana, ya, di pembahasan ini. Jadi lebih mudah orang membaca skripsi kamu. Kemudian yang menarik lagi adalah di tabel 4.1 sama punyanya awal juga sama, punya Ali juga sama. Kalau memang nggak perlu lagi masukkan ulangan, langsung aja rata. Tapi saya masih bingung, rata ini satuannya apa ya? Ali sama awal, ada nggak satuannya ini? Ini nilai apa sih sebenarnya? Angka apa sih sebenarnya, itu angka apa sih? Itu tuh angka untuk ngecek warnanya gitu, Pak. Angka ngecek warna, langsung muncul gitu angkanya gitu, dicek warna. Pakai apa kamu ngujinya ini? Ada kertasnya dia, kertas Di kertas penunjuk itu warna. muncul, langsung muncul angka-angka gitu? Iya. Oh Jadi kita ya? tinggal menyesuaikan warnanya. Jadi ada keren juga ya, kertas itu langsung muncul angka-angka gitu ya, benar? Iya Pak, ada Pak. Dia kayak warna kan Pak. Nah Mm-hmm. di warnanya tuh sudah ada angka-angka gitu. Jadi kita tinggal cocokkan warnanya itu. Oh berarti kan mencocokkan warna, atau maksudnya mencocokkan angka dengan warna gitu kan? Iya, Kayak uji pH gitu kan? Iya Pak, ya kayak PH sejenis Pak. benar-benar gitu Pak. Nah makanya dan itu ada nggak di situ keterangan di di alat ujinya itu, kertas 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 pengujiannya itu, ada nggak keterangan itu sebenarnya menunjukkan angka satuan apa? Kalau Miligram bisa, ya. kalau bisa dilihat lagi coba. Itu ada satuannya pasti. Ya, MG. mg, Ya, miligram. miligram, miligram per, mestinya ada itu. Coba cek lagi ya. Dia sebagai 0,03, maksudnya kalau miligram itu kan hanya menunjukkan berat. Nggak mungkin kadar airnya adalah miligram gitu aja. Kadar formalnya miligram gitu aja. Dia per berat bahan biasanya. Per berat bahannya berapa gram. Ya, tolong dicek lagi satuannya. Kemudian kalian menyatakan itu positif sama negatif tuh acuannya yang mana sih? Perubahan warnanya beda itu atau angkanya? Perubahan warna Pak. Perubahan warna Pak. Sedangkan angka itu tidak dijadikan acuan. Nah di angkanya itu warnanya tuh mengandung 1 gitu Pak. Berpengaruh juga dia. Maksudnya gimana? Kan warna sudah berubah. Nah, Nah, otomatis di pencocokan warnanya tuh menunjukkan angka 1 gitu. terus kok bisa 1,1 dapat dari mana? Dari kertasnya itu Pak, petunjuk anunya. Nah, di awal di Ali dulu, di Ali ini ada 0,5 bukan angka 1, tapi dianggap positif juga. Menurut Ali bagaimana? Paham nggak maksudnya ini? Sedangkan di di awal itu yang dikatakan positif memang di atas angka 1. 0,8 itu masih dianggap negatif. Sedangkan di Ali 0,5 sudah dianggap positif. Tolong dicek lagi angka-angka ini. Apa benar kata Pak Irman tadi, ketinggalan angkanya di Kota Bangun atau di Pasar Segiri gitu. Tolong dicek dulu. Ya. Supaya nanti ketika ujian kalian lebih mudah menjelaskan. Saya nggak perlu mengejar jawabanmu, tolong nanti dicek lagi ya hasil ujiannya ya, hasil pengujian formalinnya. Siapa tahu kamu nyatatnya di kertas-kertas bungkus tempe gitu, ketelingsut jadi lupa, angkanya hilang. Kemudian
Ini satuannya bagaimana? Sama seperti teman-teman tadi nanya, kalau bisa nanti disebutkan batas minimal, ada nggak sih batas minimal toleransi untuk formalin itu gitu, ya? Maksudnya berapa sih? Ada nggak sih misalnya berapa miligram per berat ikan itu boleh masih ditoleransi dalam tubuh manusia gitu misalnya makan, atau malah tidak boleh sama sekali, cukup asal ada angkanya itu positif maka itu sudah haram hukumnya untuk dimakan atau tidak boleh dimakan karena berbahaya. Tolong dipelajari itu ya, Ali sama si Awal. Kemudian untuk kesimpulan itu tidak perlulah menyebutkan nama lokasi. Ini sudah diuji di lab FOA Universitas Mula Orman gitu. Nggak usah lagi, langsung ceritakan saja menjawab dari hasil menjawab dari tujuan yang ingin kita capai. Di bab 1 kan ada tujuan. Maka setelah kamu mendapatkan bab 4 itu hasilnya seperti apa, maka kesimpulannya seperti apa? Apakah tujuan yang ingin dicapai itu sudah dapat apa belum? Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi bahasanya. Terus untuk penulisan itu masih banyak sekali, mungkin nanti Bu Safety ya yang beritahu penulisannya. Saya hanya menandai tapi tidak membahas ini karena terlalu banyak yang perlu dibahas. Satu yang perlu kamu antisipasi sebelum skripsi ini publish atau dicetak benar-benar disahkan ya, Ali maupun Awal, sekali lagi seperti seminar proposal saya selalu mengingatkan ketika penelitian ini menemukan adanya positif formalin pada ikan asin baik biawan maupun haruan, saya minta kamu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam artian pedagangnya pasti protes, orang yang beli juga protes. Pedagangnya bisa hilang mata pencarian ya. Artinya ketika ini positif, nanti khawatirnya orang tidak mau lagi beli ikan asin yang berasal dari Kota Bangun. Karena kamu sendiri mengatakan bahwa bahkan yang dari Samarinda pun produk ikan asin dari Kota Bangun. Ini perlu diantisipasi dari awal dari tulisan kamu. Makanya saya minta kalau bisa sebutkan deskripsi pedagangnya seperti apa, walaupun tidak menyebutkan nama ya, sumber bahan baku dari mana, kemudian pengambilan sampelnya kapan, ya waktu pengambilan sampelnya kapan itu jelaskan kembali di hasil pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena nanti dijustifikasi dikatakan secara generalisir bahwa ikan asin dari Kota Bangun kapanpun adalah ada formalinnya, padahal itu hanya terjadi ketika kamu meneliti di bulan itu, belum tentu di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya atau saat ini kamu coba nguji lagi itu positif ya. Ini antisipasi karena ini sensitif. Kalau menurut saya penelitian ini kelihatannya mudah tapi sensitif. Mungkin seperti itu aja Pak Irman, saya terima kasih, selamat, semoga kalau bisa langsung ujian minggu depan ketemu saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kali ini 2 panelis yang hadir. Pak Fajar sangat singkat. Li, kamu pagi tadi ada WA apa ke Pak Fajar? Pak. Ngundang aja, Pak. Hah? Disuruh masuk, suruh gabung. Disuruh ke saya, Pak. Kok enteng-enteng aja, Li? Ya. Lebih kejam si Anu bertanya tadi daripada Pak Fajar tuh. Oh, disimpankan untuk ujian nanti, Li ya. Sama awal, kamu ada kemarin konfirmasi Pak Fajar, enggak ada? Ada Pak, kasih undangan. Enggak kamu bilang, Pak, jangan kencang-kencang, Pak, enggak ya? Bismillah ya. Bismillah, oke. Jadi tadi ada kata kunci buat Ali sama Awal, ini segera kamu baikin. Bagus sekali Pak Fajar tadi itu. Pertama tentang pedagangnya, minimal tahu latar belakang si pedagang, ini kamu catat Ali sama Awal. Yang kedua, itu ada satuan. Nanti kamu tanya lagi ke Reka, satuan dalam penulisannya itu apa? Miligram per apa?
miligram per apa. Itu di dalam di format di kertasnya itu ada. Ya, di dalam di halaman depannya kit itu biasanya ada tulisannya miligram per apa. Contohnya kalau kita bilang PPT misalnya pH-nya sekian ini nih, ya. Nanti kamu tanya ke lab besok. Terus tadi itu ada bagus masukan dari Pak Fajar, kamu memasukkan masalah batas toleransi formalin yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Di mana nyarinya? Tanya Mbak Google, cari di jurnal. Ketemu itu. Jadi itu kamu dapat jurnalnya baru masukkan untuk di pembahasan. Ya, dan saran beliau terakhir minggu depan harus pendadaran. Nah, itu berarti Ali sama Awal sampai minggu depan begadang, bukan nganggur ini, tapi langsung memperbaiki yang tadi disampaikan sehingga minggu depan bisa melaksanakan ujian. Oke, selanjutnya saya ke pembahas kedua, Ibu Septilia Diacanti, SPMSI. Saya persilakan ke Ibu Septi, langsung aja Bu, kedua-duanya entah memilih yang mana, ya, yang mana yang pertama atau langsung kayak tadi, silakan Bu. Saya persilakan Bu Septi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Irman. Koneksinya kayaknya di sana. Loh, Bakung berangin berawan kayaknya. Iya ya. Oh, Ali kan dekat Cendana, Li. Kamu di Cendana ya, Li ya? Yamin saya, Pak. Di mana? Yamin saya, Pak. Oh, Yamin. Pantas kamu dekat kampus Agan. Ini kayaknya Ibu Septi ini hilang. Nah, keluar dia. Dia coba koneksi ulang kayaknya. Kita tunggu dulu sebentar. Berdoa lagi, Wal, Li, supaya enggak terlalu agak lembut-lembut. Nanti kalau kencangnya di ujian nanti gitu. Nah, itu Ibu Septi Gam. Ya, silakan Bu. Oke. Bentar Pak, ini ke double. Oke, saling mendengarkan aja ya Ali sama itu ya, sama siapa Awal ya. Ya, Bu. Oke, ini siapa dulu? Ali coba ya. Oke, sudah terlihat? Belum, Bu. Lagi proses. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini saya buka punya Ali ya. Ya, Bu. Nah, Ali nanti mungkin coba dicek lagi format penulisannya ya. Saya kurang paham ini kamu sudah mengikuti aturan baru atau belum. Jadi penulisannya pakai Times New Roman atau Arial. Coba nanti kamu cek lagi ya. Kemudian tadi dibahas nama Latin ini penulisannya diperbaiki. Kemudian nah, untuk abstrak ini kamu coba cek juga format tulisannya bagaimana, nih bukan seperti ini ya. Kan langsung dari seperti penuh sekali nama kamu aja gabung sama isi penelitian kamu gitu ya. Kemudian kata kuncinya ini kamu menulis ikan asin, tetapi saya baca ikan asin malah cuma ada di tujuan sama di metode. Jadi apa ya, padahal kan ini kata kunci pertama harusnya kan banyak gitu loh disebutkan, malah hanya cuma dua bagian gitu ikan asinnya yang di abstrak. Nanti coba kamu perbaiki ya, sama abstrak bahasa Inggrisnya kan belum ada ya. Belum, Bu. Nah ya, nanti kamu perbaiki aja. Saya langsung ke ini, kamu dari seminar proposal ada diperbaiki nggak ya? Ada, Bu. Ada. Tapi ini saya belum lihat perbaikannya, jadi saya sepertinya udah pernah bilang, di sini kamu jangan bilang banyak mengandung, banyak dikonsumsi. Nah ini saya sampai tanya seberapa banyak, berkali-kali itu beras seberapa banyak gitu loh. Ya. Jadi kemudian kamu bilang nilai gizi yang cukupnya itu seberapa gitu kan, masih nggak tahu gitu. Nah ini ada saya bantu untuk meringkas, ini kalimatnya diringkas aja ya, nanti diikuti. Kemudian kalau yang di saya merahin ini dihapus aja ya. Ya, Bu.
Kemudian, nah ini, saya mau tanya ini. Saya yang lalu juga seingat saya pernah tanya isu formalin ini kamu dapat dari mana gitu loh. Sampai sekarang juga masih saya penasaran sebenarnya kamu mengangkat isu ini tuh asalnya tuh apa gitu loh. Ya, mungkin nanti nggak perlu kamu jawab sekarang, mungkin di ujian aja. Jadi mungkin kalau kamu mau tambahkan silahkan ya. Isu ini kan masih nggak jelas ya. Kamu ini kan nggak ada sumbernya. Jadi kalau kamu bilang di sini banyaknya tayangan di televisi, itu kan maksud saya kita pribadi gitu yang melihat. Nah, ada nggak sih tulisan-tulisan orang yang memang sudah meneliti ini? Saya pikir kayaknya banyak deh untuk isu. Kalau misalkan dia memang banyak isu, pasti ada tulisannya gitu loh. Nggak hanya ada di televisi atau medsos gitu ya. Jadi harus jelas kamu dapat isunya dari mana. Jangan hanya dari misalkan WhatsApp group, taunya hoax, itu kan malah merugikan kamu juga karena ini kan tulisan kamu gitu ya. Kemudian ini nama jurnalnya yang nulis siapa, malah ditulis judul jurnalnya, volumenya. Jadi perlunya ini nama penulisnya gitu ya. Bukan nama jurnalnya ini gitu. Kemudian potensi, kamu katakan potensi sumber daya alam sangat besar, seberapa besar sih sebenarnya? Padahal kalau kamu bisa tambahkan di sini, itu tulisan kamu ya bagus, malah bagus gitu loh. Tapi saya baca sepertinya nggak ada perbaikan gitu dari seminar proposal, makanya saya tanya, kamu ada perbaikin nggak gitu loh. Ya. Nah ini saya bingung kalimat ini ya. Pengembangan produk sektor perikanan di Kutai Kartanegara cukup banyak industri yang menggunakan ikan sebagai bahan baku utama dalam pengolahannya. Contohnya seperti pengolahan ikan menjadi ikan asin. Coba kalimatnya diringkas dan kamu baca ulang berkali-kali deh, atau minta tolong teman kamu baca kalimatnya ini udah gampang dimengerti atau belum. Soalnya saya berkali-kali baca ini nggak paham maksudnya kamu ngomong apa gitu. Ya. Nah ini juga ada kamu katakan cara pengawetan ini merupakan usaha yang paling mudah dalam menyelamatkan hasil tangkapan lain-lain. Menyelamatkan dari mana? Dia diancam siapa kok kamu selamatkan gitu loh. Ya. Ya. Ini kan nggak ada penculikan atau apa, jadi kenapa harus diselamatkan? Kemudian ini kamu katakan keunggulan dalam pengolahan. Nah, keunggulannya ini memangnya ada hasil apa aja di Kota Bangun gitu loh. Kamu katakan dia punya Kota Bangun itu punya keunggulan dalam pengolahan. Apakah di sini kan kamu nggak ada sebutkan, kamu membahasnya hanya ikan asin. Kalau misalkan memang keunggulannya hanya ikan asin, mungkin bisa ditambahkan datanya, ya. Tapi kalau misalkan ada olahan lain selain ikan asin, mungkin bisa kamu tambahkan juga gitu loh. Jadi kenapa bisa dikatakan unggul gitu, ya. Nah, terus kenapa tiba-tiba hasil produksi ikan asin? Nah, saya cari hasil produksinya juga nggak ada datanya. Sebenarnya masalah kamu ini sebenarnya di data ini kamu hanya mengatakan tapi tidak ada data yang ditunjukkan gitu loh. Jadi jangan sampai kan kamu istilahnya udah mau jadi sarjana nih, jadi jangan cuma ngomong doang, datanya mana gitu loh ya. Oke, ini untuk kata hubung tidak boleh di awal kalimat. Nah ini juga ya masih ada yang belum ada pustakanya. Jadi ini kata siapa? Ini kan tinjauan pustaka ya. Nah ini ada nggak ya gambarnya yang ikannya nggak kebalik? Gini kan kebalik ya. Gambarnya maksudnya yang lebih bagus, yang backgroundnya polos gitu, enggak. Ini kan ada tangan, terus ada ikan-ikan, dan dia kebalik gitu loh. Jadi kan ngelihatnya saya capek ya, harus muter-muter kepala. Ya. Coba gambarnya kalau ada yang lebih bagus ditampilkan ya. Misalkan backgroundnya polos ya. Nah, untuk yang saya tandain kuning, ini maksudnya jadi kata hubung tidak boleh di awal kalimat. Jadi mungkin kamu bisa cek sendiri ya, saya udah tandain ya. Kemudian ada kalimat ini, kalau ada penyakit yang menyerang tidaklah berbahaya. Ini kayak kamu membuat quotes di antara kalimat ini. Ya, jadi coba diperbaiki kalimatnya. Ya, ini kan tulisan ilmiah, jadi jangan ada quotes-quotes seperti ini. Oke, nah ini kemudian klasifikasikan biawan. Ini kata siapa? Kan belum ada pustakanya. Nah ini juga. Kalau kamu bingung ya,
masuk yang mana sebaran, ini yang mana. Ini kan tulisannya sebaran ya, Ali ya. Iya, Bu. Tapi di sini ada harga, kemudian ada ikan hias tawar. Saya bingung ini hubungannya apa gitu loh. Ya. Terus ini juga kata siapa ini yang ikan tambahkan ikan hias air tawar ini hubungannya apa gitu. Ikan biawan ini ikan hias apa gimana? Ya. Kalau memang bingung mau masukkan ke subbab mana, ini subbabnya dihapus aja, udah langsung tentang ikan biawan aja gitu. Ya. Jadi nggak usah pakai bagian morfologinya atau sebarannya, langsung aja. Dihapus aja langsung ikan biawan. Nah, di situ kamu bisa bahas semua tentang ikan biawan, ya. Nah, yang ini ada harga lagi. Nah, ini kata siapa? Harganya segini. Kemudian ikan hias. Nah, sebagai dampak dari populasi sebagai ikan hias, ikan biawan yang berukuran kecil. Nah, ikan biawan ini ikan hias atau gimana? Lain, Bu. Ikan Nah, terus kenapa kebutuhan. kenapa ada ikan hiasnya di sini? Ya, coba dicek lagi. Nah, ini kata siapa ini harganya segini? Ini kan kamu nggak ada dasarnya, ya. Ya. Kemudian saya perhatikan data kamu ini KKP 2006, ya. Ini 96 sampai 2005, ini 2004, ini 2021 loh. Udah mau 2022. Udah lebih dari 10 tahun datanya. Maksud saya kamu memang angkatan paling tua, tapi jangan juga menggunakan data yang tua gitu loh, Ali, ya. Ya, Bu. Ya, ini kata-katanya diperbaiki. Nah, ini juga kenapa nggak digabung aja di sebaran ikan biawan. Jadi nggak usah dipisah ikan biawan di Kalimantan, nggak usah. Jadi gabung aja udah semua, ya. Nah, kemudian di definisi ikan asin, tulisannya definisi ikan asin, ya. Tapi isinya kebanyakan malah bukan tentang ikan asin. Jadi coba kamu cek ya. Ini sampai saya tanya mau jelasin apa sih di sini karena campur baur dalam satu paragraf ini, ya. Ini kemudian paragraf selanjutnya, memang di awal kamu tentang ikan asin gitu. Tapi selanjutnya setelahnya itu tentang garam kok. Makanya ini sebenarnya membahas apa? Kalau mau bahas tentang ikan asin, definisi ikan asin ini hapus aja. Udah tentang ikan asin, mau bahas ikannya, mau bahas garamnya itu kamu boleh di sini gitu loh. Jadi kalau malah kamu tambahkan definisi ikan asin itu malah menyusahkan kamu sendiri menurut saya gitu, ya. Kemudian di sini cek cara citasi yang benar. Ini kan bukan begini cara citasi yang benar, ya. Kemudian ini gambar, tiba-tiba ada gambar, ini maksudnya gimana? Ya, kalimat pengantarnya mana? Jangan tiba-tiba ada gambar, maksudnya apa tiba-tiba ada gambar gitu, ya. Nah, kemudian nah ini ada nih, ini kan pustakanya sama ya, Ali ya. Hilda Niulia ini Hilda Niulia. Digabung aja kalau memang pustakanya sama, tinggal kamu ringkas, jadi nggak terlalu panjang dalam satu paragraf gitu loh. Ya, jadi yang kan bisa kamu baca terus kamu ringkas apa intinya gitu loh. Jadi nggak panjang gini. Kemudian, nah ini ada nggak pustaka lain selain Hilda Niulia ini? Karena ini kamu 3 kali loh pakai 1, 2, ini 3. Padahal tentang formalin itu banyak, tentang ikan asin itu banyak loh. Apalagi tentang penggaraman itu kan udah dari zaman dulu. Masa pustakanya masih susah gitu, ya. Oke, jangan lupa juga untuk format ketentuan kalau satu paragraf itu isinya 3 kalimat, ya. Ini kan baru 1 kalimat. Jadi bukan disebut paragraf. Kalau memang kesusahan digabung dengan paragraf selanjutnya aja. Ya. Nah, ini juga maksudnya gambar ini nih ngapain, gambar apa gitu loh, kan kita nggak paham gitu. Ya, lihat diperbaiki ya. Ini juga, ini yang saya tandain kuning, ini maksudnya satu paragraf ini kurang dari 3 kalimat ya, makanya saya tandain. Udah capek saya ngetik ya. Kemudian ini cara citasinya yang benar gimana? Coba dicek lagi. Nah, ini juga menggunakan formalin, yang ini kata siapa ini? Paragraf ini kan nggak tahu. Pustakanya nggak ada. Ya, ini juga paragraf ya. Nah, ini
Ini saya tandain. Nah, ada yang mengulang penjelasan mengenai definisi formalin. Jadi cukup sekali aja, nggak usah kamu berulang-ulang. Kalaupun mau begitu digabung jadi satu kalimat. Apa sih intinya definisi si formalin ini gitu, ya? Nah, ini juga saya nggak paham. Ini apa ini? Sumber pustakanya apa ini? Prodeskel Kota Bangun ini apa? Buku atau apa? Atau kitab atau apa ini? Nggak paham saya. Ya, ini juga maksud gambarnya apa? Ya, kok tiba-tiba ada gambar, ya. Diperbaiki, kemudian saya masuk, nah, ke metode. Ini dibuat paragraf ya, Ali, ya. Jangan buat seperti ini nih, kayak kamu bikin resep. Kalau seperti ini kan kamu tulisan ilmiah. Ini dibaca banyak orang. Kalau seperti ini tuh orang bingung, ini maksudnya gimana? Nggak ada kata-kata, dibuat paragraf, ya. Kemudian kamu ada pakai paper test kit, mungkin bisa dicantumkan merek sama spesifikasinya gitu. Ya, jadi mungkin nanti siapa tahu ada orang yang meneliti juga tapi hasilnya beda. Oh, mungkin bisa karena test kitnya beda gitu ya. Kemudian nah, tadi kan sebenarnya pedagang yang kamu ambil ini ada 4 apa 3? 3, Bu. 3. Soalnya di awal tadi ada saya baca 4 pedagang, makanya kenapa jadi 3? Ya. Nah, ini udah saya bantu untuk penulisannya. Nah, ini judul penelitian. Ini jangan begini, ini kamu bikin paragraf, ya. Kamu bikin SOP di lab aja nih begini. Ya. Kemudian ini mengacu pada siapa metode ini, prosedur ini. Kan bukan kamu yang menciptakan, toh? Ya, Bu. Tadi, Bu. Nah, iya makanya mengacu siapa, ya. Nah, ini deskripsinya mana? Si alur kerjamu ini. Kok tahu-tahu ada alur kerja, padahal sebelumnya tuh nggak ada alur kerja yang begini. Saya sampai bolak-balik nggak ada tentang pedagang yang ini, tapi kok ini tiba-tiba ada pedagang 1, pedagang 2 gitu. Mana deskripsinya, ya? Nah, ini mungkin kamu bisa lihat untuk pembahasan ini saya ringkas, ya. Saya ringkas. Jadi kalau menurut saya nggak usah dipisah hasil penelitian sama apa nih kamu bawah ini pembahasannya, gabung aja hasil dan pembahasan langsung gitu loh. Ini juga tadi kan kata Pak Fajar juga bukan pembahasan, hasil dan pembahasan. Jadi nggak usah dipisah 4.1 hasil, 4.2-nya pembahasan, gabung aja. Jadi lebih enak untuk membahasnya, ya. Nah, mungkin untuk Bapak kamu ini ya, Ali sama Awal juga diperhatikan. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mengenai angka-angkanya. Nah, angka-angka di tabel ini jujur saya agak kurang paham. Maksudnya angka-angka ini apa? Ini 0,0 nih, kalau 0,0 kan intinya 0, kenapa harus ada komanya gitu ya. Dan ada rata-rata, ini maksudnya apa gitu loh. Saya tuh pahamnya kamu pakai test kit, terus nggak ada angkanya, itu pemahamannya saya, makanya bingung kok ada angka-angkanya, ini gimana, makanya mending dijelasin dulu ya. Jelasin dulu maksudnya angka-angka ini tuh apa gitu ya, biar yang membaca tuh lebih paham gitu. Kemudian literaturnya juga mungkin bisa kamu cari mengenai angka-angka ini, kan pasti banyak ya penelitian tentang formalin gitu. Kemudian belum ada penjelasan juga mengenai P1 sampai P6 itu untuk kode apa. Kalau di awal itu saya lupa, kodenya lebih panjang deh kayaknya. Nanti saya buka ya. Oke, kemudian mungkin bisa lebih dibahas lagi penilaian secara overlap dari masing-masing sampel. Maksudnya itu kamu bisa lebih mendeskripsikan lagi sampel kamu itu yang kamu dapat tuh gimana sih? Kan ini rata-rata kamu hanya menyertakan literatur ya. Sebentar. Kamu hanya menyertakan, nah ini. Cirinya ikan yang mengandung formalin seperti apa. Nah, kamu tuh belum menjelaskan sendiri, misalkan untuk untuk sampel P1 misalkan, untuk P1 sampel itu seperti apa sih yang kamu dapat gitu loh. Untuk P2 itu ikannya seperti apa sih dari segi warna, dari segi bau gitu. Itu kan kalau kamu bahas lebih bagus gitu loh. Apalagi kamu tambahkan dengan fotonya gitu kan. Ini kan saya nggak jelas. Kamu ini bentuk ikannya itu seperti apa sih?
P2 itu hasil seperti apa gitu loh. Ya, bisa kamu tambahkan ya, lebih lengkap penjelasan kamu. Meskipun penelitian kamu hanya uji formalin, maksud saya kalau penjelasannya lengkap kan malah bagus gitu ya. Nah, untuk ikan asin yang negatif formalin mungkin bisa lebih dicari standar ciri ikan asin itu seperti apa, karena dia kan negatif, berarti tidak ada formalinnya. Nah, standarnya ikan asin yang istilahnya bagus itu seperti apa sih gitu loh. Berdasarkan standarnya bagaimana, kemudian sampel kamu itu masuk nggak sih ke standarnya itu gitu ya. Nah, kemudian ini tadi saya udah bilang, untuk ditambahkan fotonya mungkin bisa, yang positif formalin itu gimana, kemudian yang negatif itu gimana ya. Mungkin itu untuk pembahasannya, nanti kamu baca lagi ya tiap-tiap ini, tiap-tiap komentar. Nah, ini juga nggak ada pustakanya ya, Alia. Ibu. Nah, ini ada kalimat seperti ini, sehingga perlu penelitian terhadap kandungan formalin pada makanan, khususnya pada penelitian ini adalah kandungan formalin pada ikan asin biawak. Ini kan udah pembahasan, kamu nggak usah bikin kalimat seperti ini kan kayak di latar belakang gitu loh, ngapain gitu, balik lagi ke latar belakang ya. Nah, ini yang saya tanyakan ini, saya tanya dulu. Itu kan ada ya yang dia, mana yang positif tadi itu. Nah, ini positif, punya siapa ya tadi yang kemarin itu saya lihat, ini awal mungkin ya. Jadi ulangannya itu ada yang negatif, ada yang positif, terus ada yang negatif gitu. Nah, ini kalimat kamu tambah sampel yang peneliti peroleh di Pasar Tambak Sari dengan kode P1 dan P2 yang teksturnya keras, tidak beraroma khas, warna lebih cerah, lebih cepat kering, lebih keras, dan tidak dihinggapi lalat. Nah, ini tapi kamu sandingkan dengan ciri ikan asin yang mengandung formalin, teksturnya keras seperti karet, tidak beraroma, warna bagus, dan lain-lain menurut PIPIT 2005. Hal ini sesuai dengan salah satu sampel yang peneliti peroleh di pasar, di P1 dan P2. Oke, saya lihat P1, P2-nya. Oh, P4, P5. Sorry. Saya salah lihat nih, P4, P5. Oke. Ini dihapus aja kalau gitu. Oke. Nah, ini sisanya kamu cek formatnya aja ya. Pustaka kamu nih masih berantakan ya, Ali ya. Sama seperti awal, pustakanya juga masih berantakan, dan kalau awal itu saya lihat malah pustakanya kebanyakan blok gitu. Jadi usahakan pakai yang jurnal ya. Bentar, saya stop dulu untuk awal. Untuk awal ini. Nah. Oke. Oh, udah terlihat belum? Lihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk awal ini mungkin ini juga tadi sama seperti Pak Fajar, pasar tradisionalnya dispesifikin aja, kamu pasar tradisional mana kan di kota, apalagi di kota Samarinda kan banyak sekali. Jadi langsung aja. Oke, nah kemudian cek lagi formatnya, banyak bagian yang nggak ada gitu untuk awal. Jadi cover bagian dalamnya nggak ada, kemudian halaman-halaman yang persetujuan, originalitas nggak ada, abstraknya juga nggak ada, ya. Itu kamu tambahkan lagi, karena kan sudah mau ujian, jadi nggak mungkin kan seperti nggak dilengkapin gitu. Nah, untuk latar belakang mungkin bisa kurang lebih sama Ali ya. Nilai gizi yang cukup itu berapa, kemudian satu paragraf itu kurang dari 3 kalimat itu masih banyak sekali ya. Nah, ini saya tandain ini berapa, cukup tinggi itu berapa. Oke. Nah, kemudian di sini ada
yang agak banyak di sini ikan asin, kamu katakan harganya lebih terjangkau. Ini coba cek lagi pernyataan ini, karena kan ada ikan asin yang mahal gitu. Jadi nggak semua ikan asin itu terjangkau gitu, ya. Hati-hati dengan pernyataan ini. Nah, proses pengolahan ikan asin masih ada beberapa yang menggunakan bahan kimia. Ada nggak yang mendukung pernyataan kamu ini, literaturnya? Kamu katakan masih ada beberapa yang menggunakan bahan kimia dan tidak aman. Nggak apa-apa kamu pernyataan ini asal ada yang memperkuat literaturnya. Sama seperti Ali, dia katakan ada isu itu dapat dari mana gitu loh, ya. Jangan hanya istilahnya menulis aja tapi nggak ada buktinya, ya. Kemudian di sini penambahan formalin secara efektif dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini kan kata kamu. Nah, kamu lebih bagus tambahkan lagi literatur yang mendukung ini gitu ya. Jadi tidak hanya pendapat kamu aja di latar belakang itu, pendapat orang atau penelitian sebelumnya kalau ditambahkan ke sini kan lebih lengkap. Oh, memang benar berarti formalin ini bisa efektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme, makanya terkadang digunakan di ikan asin gitu loh, ya. Nah, harganya oke, ini saya bikin. Nah, tambahkan literaturnya juga. Formalin meskipun efektif dan hemat, namun tidak ada peraturan dan rekomendasi yang mengizinkan formalin digunakan untuk mengawetkan. Ini kan pasti ada yang literatur yang mendukung kan, kalau memang tidak ada yang mengizinkan penggunaan formalin gitu. Kalau hanya begini kan, ini pendapat penulis aja gitu loh. Nggak ada yang mendukungnya gitu. Padahal banyak kan, ya. Kemudian katakan juga Samarinda punya potensi sumber daya alam yang besar. Itu seberapa besar gitu kan? Sumber daya alam yang melimpah seberapa melimpah, ya. Nah, dari pernyataan ini pasar tradisional, kamu memilih pasar Segiri dan pasar Lambung. Nah, saya tuh sempat bingung, pasar Lambung ini memang namanya pasar Lambung atau gimana? Saya bukan daerah sana, tapi kan saya juga mikir Lambung ini kan pasti nama jalan gitu loh. Kalau Segiri memang ada pelangnya pasar Segiri. Pasar Lambung ini kan daerah sana kan luas. Kalau tadi kamu bilang pasar Rahmat ya ditulis pasar Rahmat, jangan pasar Lambung. Di mana-mana kamu nulisnya pasar Segiri dan Lambung lah, malah ada pasar Segiri, pasar Lambung, pasar Rahmat. Ya, spesifik ya. Nah, kamu katakan Segiri dan ini pilih karena para tradisional ini dapat pedagang ikan asin yang menjual berbagai jenis ikan asin baik dari produsen lokal maupun luar wilayah Samarinda. Kamu ketika survei ke berapa pasar? 2 itu. Nah, itu kan 3 berarti pasar pagi. 3. Satunya apa? Pasar pagi itu penjualnya sedikit, 1 orang aja. Nah, kamu kan berarti kan tidak semua pasar sama tradisional Samarinda kamu datengin kan? Jadi pernyataan ini tuh kalau menurut saya nggak cocok karena kamu nggak datangin semua pasar gitu, ya. Mungkin aja ada pasar yang nggak kamu datengin, dia juga punya pedagang ikan asin yang punya produk ikan asinnya asalnya dari mana-mana gitu loh, ya. Jadi hati-hati menulis ini, ya. Nah, kemudian katakan ikan asin yang paling diminati adalah oleh masyarakat ada ikan asin gabus. Nah, kenapa dia diminati? Kamu ada wawancara nggak? Paling sering dicari sih. Ya, kenapa? Kan ada alasannya. Karena enak ya. Selain karena enak. Dari teksturnya atau dari apanya, itu kan bisa kamu coba explore gitu loh. Kalau memang dari pedagangnya kurang meyakinkan untuk diwawancara, kamu coba cari literatur kalau ikan asin gabus ini gimana sih gitu loh. Ya. Nah, ini kenapa nggak digabung aja di sini? Nanti kamu perbaiki lah ya kalimat ini nih, karena acak-acakan kalau menurut saya masih. Jadi lompat sebentar bahas ini, sebentar bahas ini, nanti balik lagi gitu loh. Jadi alurnya itu bukan maju tapi maju, mundur, maju gitu loh, ya. Nah, kenapa kamu tiba-tiba mau memberikan jaminan keamanan terhadap penggunaan bahan pengawet berbahaya ini? Kan nggak ada masalahnya itu sebenarnya apa gitu loh, ya. Kalau memang mau begitu, coba
latar belakangnya itu kamu urutkan. Jadi misalkan benar tadi udah ikan, bahas ikan, kemudian keunggulannya apa, kelemahannya apa, kemudian bahaslah si ikan gabus ini. Kan kamu pakai ambilnya ikan asin gabus. Ini tuh nggak ada bahas tentang ikan asin gabusnya gitu. Nggak ada kamus, istilahnya itu nggak ada keluar sama sekali nih ikan asin gabus nih, tiba-tiba munculnya di belakang aja gitu. Ikan asin gabus, kamu nggak ada bahas. Padahal ikan asin gabusnya mungkin dia potensi atau hanya ada di Kalimantan Timur, misalkan gitu kan, lebih bagus gitu. Kemudian kamu bisa tambahkan setelah itu ikan gabus ini karena ikan dia tidak tahan lama, kemudian salah satu caranya dengan penggaraman. Nah, penggaraman dibuat ikan asin. Nah, kekurangannya apa? Misalkan penggunaan formalin. Nah, penggunaan formalin kamu kaitkan dengan isu-isu tadi. Nah, udah kan selesai, jadi kelihatan gitu loh masalahnya. Jadi kalimat ini itu nyambung gitu loh. Kalau kamu kalimat ini kamu sertakan di sini, itu sama belum nyambung gitu loh, belum kelihatan sebenarnya masalahnya apa, masih berantakan gitu ya. Coba nanti dibaca lagi. Oke. Nah, ini di tinjauan pustaka, ini saya penasaran. Nah, Kota Samarinda memiliki 10 pasar tradisional. Nah, baru saya bilang kan, apa hanya pasar ini aja yang dipunyain Samarinda? Ayo, kan nggak hanya 10 ini, masih banyak pasar-pasar yang lain. Tuh, ya. Hati-hati kalimatnya, hati-hati pernyataannya. Karena ini bakal dibaca banyak orang gitu, nggak hanya saya, nggak hanya dosen-dosen kamu atau teman-teman kamu yang baca, nih banyak orang gitu yang baca, ya. Nah, ini kan kemudian sebab yang kedua kan tentang ikan gabus. Kalau menurut saya ikan gabus dijadikan yang pertama aja, karena kan itu poin utamanya adalah si ikan gabus ini, bukan si pasar ini, ya kan? Yang kamu teliti kan ikan gabusnya, bukan pasarnya, ya. Nah, ini sama seperti Ali, nggak usah dipisah gini, morfologinya, apa segala macam, nggak usah, gabung aja langsung. Ikan gabus, udah. Ya. Nah, ini juga gambarnya ini maksudnya gimana? Kalau menampilkan gambar ikan, coba usahakan background-nya jangan gini, gitu loh. Ya. Kalau mau gambar ikan, kemudian ini sumbernya siapa? Sumber gambar ini kamu ngambil sendiri, foto sendiri atau ngambil di Google, ya. Ini juga masih sama seperti Ali, isinya bukan definisi ikan asin, macam-macam isinya, ya. Kalau mau dihapus aja definisinya, ya. Ini juga gambarnya. Nah, gambar ikan asin ini kan banyak. Nah, ikan asin yang kamu gunakan yang mana? Yang gede begini apa yang kecil-kecil begini apa yang gimana? Ini ikan asin gabus semua ini. Di gambar ini isinya ikan asin gabus semua. Ya, ada campur itu. Nah, itu yang mana yang kamu pakai, yang ikan asin gabus yang mana? Kan nggak jelas. Ya. Oke, saya langsung nih, kamu coba cari baca sendiri nanti ya. Lanjut. Oh ya, ini. Nah, ini. Jadi ini kan kamu pakainya nih malah sama nih. Cahyadi lagi. Nah, kalau memang berurutan sama, digabung, diringkas ya. Kalau dalam satu paragraf ada 2 Cahyadi, hapus salah satu, ditulisnya sekali aja, ya. Nah, ini hati-hati dengan pernyataan ini. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa pasar tersebut merupakan pasar yang ramai. Semua pasar ramai. Nggak cuma pasar Segiri sama pasar Rahmat aja yang ramai. Pasar dekat rumah saya juga ramai. Ya. Ini juga dibuat paragraf. Ya. Kemudian ini mengacu siapa? Nah, ini kan ada prosedur pengujian ya, awal ya. Bedanya dengan prosedur analisis apa? Kamu menggunakan 2 pengujian atau gimana? Ini kan ada prosedur pengujian. Nah, ini ada
prosedur analisis. Nah, kamu pakai 2 apa gimana? Atau sama? Sama aja itu. Kenapa ditulis 2 kali? Tapi tahapnya beda gitu loh. Makanya saya bingung mana yang dipakai. Yang dipakai yang mana? Coba nanti kamu cek lagi ya. Kamu cek lagi ya mana yang dipakai ya. Perbaiki. Nah, ini diagram ini, alur ini ikut yang ini. Iya, ikutnya. Ikut yang ini. Nah, ini hati-hati. Sampel dihaluskan 10 gram. Ini maksudnya gimana? Ya. Kalimatnya gimana sampel dihaluskan 10 gram. Ya. Kemudian di atas ini kan tahapannya panjang. Ini kok singkat aja gitu loh. Ya. Jangan mentang-mentang ini diagram, kamu singkat-singkat. Harus sesuai dengan deskripsinya. Ya. Kemudian, nah ini bab 4 saya ringkas ya. Sama hasil pembahasan sebaiknya tidak dipisah. Gitu. Kemudian angka pada sampel dijelaskan ya. Nah, ini ini. Di L2 ini loh, L2, U2, L2, U3 ini kan positif. Tapi L2, U1 kok negatif. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu tadi kan ngambilnya secara acak dari atas, tengah, bawah ke satu penjual. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Kan di sini kamu nggak ada jelaskan sama sekali. Kenapa yang ulangan 2, ulangan 3 ini ada yang positif, tiba-tiba karena di ulangan satunya negatif gitu loh. Ya. Kemudian sertakan foto juga, dideskripsikan juga sama secara ORLAP, hasil sampel yang kamu dapat itu gimana sih. Misalkan yang L1 itu gimana sih yang kamu dapat, dari teksturnya gimana, warnanya gimana, ya sesuai dengan ciri ikan asin yang kamu sertakan literaturnya itu loh. Ikan asin yang berformalin cirinya begini. Nah, itu kan kamu bisa jelaskan dari sampel kamu tuh bentuk ORLAP-nya tuh bagaimana, teksturnya bagaimana, baunya bagaimana, warnanya bagaimana gitu loh. Nah, kamu dukung juga dengan literatur-literatur yang terkait ya. Nah, yang saya bingung di sini ada subbab penggunaan formalin sama pengurangan kadar formalin ya. Nah, tapi di yang pengurangan kadar formalin itu kamu terakhirnya intinya bilang kalau formalin ini tidak bisa dihilangkan gitu kan. Terus kalau nggak bisa dihilangkan, ngapain kamu ada subbab pengurangan kadar formalin gitu loh. Ngerti nggak? Nah ini, jadi disimpulkan kandungan formalin tidak bisa dihilangkan. Tapi kamu nulisnya pengurangan kadar formalin. Tapi intinya tidak bisa dihilangkan. Di sini kamu katakan pengurangan bisa dilakukan dengan metode sederhana. Tapi kalimat setelahnya kandungan formalin dalam bahan pangan tidak dapat dihilangkan dengan mencuci. Jadi gimana maksudnya? Bisa atau enggak gitu. Ya, kalau memang nggak bisa ya nggak usah kamu sertakan. Malah ini nanti ujian saya tanyain malah. Ya. Apa yang kamu tulis itu nanti bakal saya tanya di ujian. Jadi saya nanyanya nggak jauh-jauh, yang kamu tulis aja. Ya. Kemudian mungkin kamu bisa kaitkan juga dengan cara penyimpanan ikan asin. Gimana kalau memang formalin itu tidak bisa dihilangkan. Kalau gitu, mungkin kamu bisa kaitkan penyimpanan ikan asin gimana sih yang bisa lebih awet. Jadi ikan asin yang negatif-negatif ini bisa juga lebih tahan lama tanpa harus ada si formalin itu gitu loh. Kan bisa. Dia singkatkan lagi. Ya. Nanti didukung juga dengan literatur yang terkait. Jadi juga bukan hanya pendapat kamu, ya. Kemudian di kesimpulan ini sudah saya perbaiki. Nah, ini juga ada di Pasar Segiri dan Lambung. Benar aja tadi ditanyain Pasar Segiri dan Lambung atau Segiri sama Usus, sama benar aja. Saya juga bingung nih bacanya, ya. Ini daftar putra coba diupdate ya tahunnya. Ini masih ada yang 92, 2009 ini yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu masih digunakan ya. Kemudian kamu tuh banyak nih loh blok gitu loh ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi.
Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Irman. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Jadi nanti Ali sama Awal yang tadi baru dipaparkan Ibu Septi diminta aja ya. Kalau bisa hari ini diminta dikirimkan. Jadi setelah itu langsung dibaikin. Sebetulnya tadi itu arahan semua untuk menyempurnakan tulisan ini karena ini adalah skripsi. Jadi diminta, setelah itu dibaikin seperti apa yang ada di sana. Sehingga kalau misalnya bisa hari ini atau besok sudah bisa selesai perbaikannya ya. Tidak terlalu banyak tuh, hanya kata-kata aja kamu baik-baikin ya. Bisa Ali ya? Siapa? Awal bisa ya? Dan itu langsung WA aja ke ibunya, minta dikirimkan hari ini supaya bisa segera dibaikin. Ya kalau tidak minimal besok atau lusa sudah beres. Saya dapat penyampaiannya. Jadi minggu depan bisa kita adakan pendadaran. Ya, jadi bisa kita laksanakan. Oke. Sebelum kita perpanjang lebar, saya ke pembimbing dulu. Pembimbing 1 sekaligus pembimbing 2. Ibu Iin, silakan Bu Iin untuk memberikan komen. Mau Ali atau mau Awal duluan, silakan sama-sama aja. Ya, makasih. Tes, cek dulu ya. Bagus, bagus. Bisa ya didengar ya? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya agak sakit tenggorokan. Ini sebelumnya ya, selamat ya berdua ya, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan seminar hasil ya. Jadi tinggal 1 langkah lagi. Dan tadi sudah banyak ya evaluasi masukan dari dosen pembahas. Jadi tolong tetap dicatat dan seperti yang Pak Irman bilang tadi, kalau bisa segera diminta ya untuk draftnya ya dan segera dibaikin seperti itu. Dari Bu Septi tadi banyak banget ya, udah runtut kayak gitu loh. Nah terus untuk berdua aja ya ini ya, Ali sama Awal. Saya minta tolong dengan sangat ya ini ya, untuk benar-benar fokus ya beberapa hari ini. Tolong kerahkan semua energi, tenaga, pikiran, waktu ya, fokus ya. Fokus untuk penyelesaian skripsi ini ya. Karena apa? Karena penulisan skripsi ini kan susah-susah gampang ya. Bukan gampang-gampang susah. Artinya apa? Banyak susahnya, bukan banyak gampangnya. Banyak susahnya, sedikit gampangnya. Masalah hal yang kecil aja seperti dari cover aja masih banyak sekali yang tidak sesuai. Jadi tolong benar-benar berdua kerja keras banget ya ini, karena mepet waktunya. Ya upayakan ya usahakan berbanding lurus ya dengan capaian. Saya harap ini perjuangan terakhir kalian lah, harapan saya banget. Tolong berdua serius banget ya, serius fokus di tulisan ini dulu. Ya. Siapkan panduan, jangan malas membaca panduan berkali-kali ya. Saya infokan ke bimbingan ya, ke teman-teman semua. Jangan malas lah dengan panduan itu, karena itu yang paling utama sebagai acuan ya untuk karya ilmiah itu. Ya, termasuk dalam artikel nanti kan juga beda kita submit kan beda panduan juga. Jadi tolong di sini untuk skripsi kan sudah ada panduan dari fakultas, ikutin aja. Ya, tadi juga sudah diinfo ya dari Bu Septi ya, sesuaikan gitu. Kemudian juga jangan malas membaca pustaka, itu yang penting. Biasanya kalau cuma 1 panduan udah dipakai dari A sampai Z. Itu aja 1. Ya. Jangan malas baca, itu intinya. Terus setelah baca pustaka apa? Tolong setiap apa yang sudah ditulis dibaca lagi. Ya. Dari judul aja. Dari judul itu kalau sudah kita ngetik, usahakan untuk kita baca lagi. Siapa tahu ada yang nggak ngepas kata-katanya, ada yang kurang hurufnya. Itu kan hal yang sepele banget kan? Ya kan? Nah, kemudian saya kasih ini lagi juga berdua karena ini timingnya mepet. Saya nggak ngerti untuk ujian kalian apakah deadline-nya di akhir bulan ini ya Pak Irman ya? Kalau di akhir bulan ini berarti tanggal 30 hari Selasa ya? Nah,
Coba kalau bingung, biasanya kan kayak gini, kalau ada pekerjaan yang banyak kayak gitu ya, contohnya skripsi ini aja 5 bab kayak gitu. 5 bab, aduh mau baikkan 1 hari, jangan seperti itu juga. Kalau pusing harus di-split. Saya target hari ini nih baikin yang mana ya. Misalkan ya, hari ini apa Jumat, habis seminar nanti minta segera untuk revisi-revisi, nanti yang punya saya juga saya kirim. Saya cek dulu. Saya cek ulang lagi, saya cek lagi yang dulu punya awal ya. Dari yang sudah saya infokan, koreksi sama hasilnya masih belum nyambung juga. Apa yang diminta koreksi baliknya beda lagi. Nah, kemudian targetkan misalnya hari ini nanti habis seminar, kalian fokus saja deh dulu dari cover sampai bab 1. Ya, bab 1 itu apa isinya? Latar belakang, tujuan, dan manfaat. Harapannya tolong perjuangan terakhir kalian ini benar-benar tidak main-main juga, artinya ya tetap ada upaya ya, upaya walaupun di detik-detik terakhir. Hari ini target bab 1 kelar, fix, total. Kemudian besok hari Sabtu. Hari Sabtu apa tugasnya? Cek lagi bab 2 sama bab 3 dulu deh. Biar nggak sakit kepala juga. Rasanya kok kayaknya banyak banget. Jadi kalau sudah kita kepikiran banyak banget, malah akhirnya nggak ada yang dikerjakan atau ngerjakan tapi nggak karuan, kayak gitu loh. Nah, tapi kalau kita split, hari ini saya harus fokus selesai ini. Ya. Besok bab 2, bab 3. Sampai metode kan, cek ulang lagi apakah sudah benar dari waktu dan tempat yang saya tulis ini. Intinya kan itu. Intinya kan nanti kan tulisanmu yang terakhir itu kan. Dari hasil yang kamu teliti dan hasil kamu studi pustaka itu. Kemudian hari Minggu, ya ini tidak ada malam Minggu ya, hanya perjuangan di beberapa hari terakhir, tolong dimaksimalkan. Jadi hari Minggu fokus di bab 4 dan kesimpulan kan bab 5 ya. Saya pikir untuk baikin sedikit kan tidak tidak perlu waktu banyak ya. Yang jelas untuk yang bab 4-nya yang paling penting ya. Cek lagi datanya, cek lagi olah datanya, ya. Hasilnya kemarin yang mungkin ditulis tangan dengan yang diinput sudah benar. Nah, kemudian kalau sudah Senin sudah bisa dikembalikan, atau kalau tadi kalau nggak salah dengar Pak Irman malah minta kapan ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi kayaknya minta dikembalikan. Iya, perbaikannya. Terakhir ujian kapan sini? Saya sebenarnya target di akhir bulan ini, tapi kalau nggak sempat ya mau nggak mau harus minggu depan ini, berarti awal Desember tuh. Masih bisa di awal Desember. Ya, kita upayakan minggu depan ini. Ya, artinya kan tidak hanya mempersiapkan draftnya, tetapi kalian juga harus menyelesaikan berbagai administrasi yang ada di akademik itu apa aja persyaratannya. Itu yang paling utama juga ya. Jadi memang bagian dari perjuangan untuk menyelesaikan studi akhir ini ya seperti itu, dinikmatin aja. Setelah itu kan kalian akan merindukan suatu saat nanti gitu. Dan mungkin nggak terlalu banyak ya, itu aja. Kalau yang untuk draftnya nanti saya kirim aja. Untuk Bu Sefti tadi banyak banget ulasannya. Pak Fajar hati-hati ya, nanti Pak Fajar disimpan untuk di sidang nanti. Seperti yang dibilang sama Pak Irman tadi ya. Ini pertanyaannya bisa disimpan untuk ujian nanti. Jadi tolong Ali dan Awal benar-benar mempersiapkan dengan baik. Hal yang sepele aja. Nanti disuruh menjelaskan formalin itu seperti apa gitu. Jangan sampai nggak tahu gitu loh. Apa yang sudah kalian kerjakan, tolong bisa dijelaskan lagi nanti kalau ditanyakan ya. Artinya apa? Artinya kalian kan memang mengerjakan sendiri harusnya lebih paham, nggak gitu kan? Gitu. Dan itu diwujudkan dalam bentuk laporan kan, tulisan kalian itu nanti yang bisa kita baca ya. Itu ya Ali sama Awal ya, masih banyak loh yang masih orang dari latar belakang aja saya cek lagi aja udah beda sama yang dikoreksi yang dulu gitu loh ya. Ingat lagi, jangan main-main dengan aturan penulisan ilmiah. Kita ini nulisnya ada batasannya. Kalau kita nulis tidak dibatasi, ya silakan itu nulis buku harian. Tapi kalau kita nulis ilmiah ya, terutama ya non fiksi, itu ada batas-batasan semua. Cerpen novel aja kita nulis ada aturan mainnya kok. Apalagi skripsi, tulisan ilmiah.
Gitu ya, untuk semuanya aja tolong diperhatikan itu. Panduan itu langsung dibuka jegrek setiap kita nulis, bikin 2 Windows itu kan bisa kan, satu panduan sebelah sini kita nulis kayak gitu. Kerja keras ya ini ya, beberapa hari terakhir ini tolong dimaksimalkan untuk Ali dan Awal. Itu aja Pak Irman. Biar segera dia baikin juga. Ya. Terima kasih Bu Iin. Jadi Ibu Iin ini masih menyimpan pertanyaan kunci untuk ujian. Ya. Jadi karena tadi ini adalah sudah banyak dikoreksi oleh Ibu Septilia, nanti yang akan memperbaiki. Nah, berikutnya nanti buat Ali sama Awal, nanti untuk penulisannya ikuti panduan. Nah, sepertinya saya pernah kasih panduan deh, panduan penulisan. Sudah pernah belum nggak? Sudah, Pak. Mungkin bisa di-share ulang lagi aja Pak Bisa Irman. share ulang lagi. Jadi lihat Karena kalau ada yang belum formatnya. download di WA itu kalau udah beberapa lama itu udah nggak bisa ke download lagi. Hari ini saya kirimkan lagi. Jadi nanti dilihat panduannya. Di Minta- grup besar sekalian aja Pak Irman. Biar pada Minta- download. Kalau bisa harus segala di-download ya, simpan di laptop masing-masing. Ya, itu udah sering itu. Nah, langsung dibaikin hari ini buat Awal sama Ali. Upayakan misalnya hari ini sampai Sabtu Minggu ini tidak perlu kemana-mana dulu ngoreksi ini supaya targetnya minimal minggu depan. Ya, minggu depan itu bisa maju pendadaran. Nah, waktunya kan sangat singkat nih. Ya, waktu pendadaran paling banter itu lepasnya mungkin ya Senin atau Selasa, paling banter depan ya. Tapi harapan saya itu Jumat depan itu kalau tidak ada halangan atau Kamis bisa maju pendadaran sebetulnya. Tapi tentu kembali lagi kesiapan kalian berdua, ya kesiapan termasuk administrasi karena ada persyaratan administrasi yang harus dilewati, ya. Makanya targetkan bahwa hari ini diminta untuk kepada semua pembahas tadi, apa yang perlu dibaiki, minimal Senin sudah dikoreksi oleh masing-masing pembimbing, kalau sudah dinyatakan layak maju, karena kedua-duanya belum memiliki abstrak. Ya, abstraknya dibaikin, sehingga kalau sudah layak untuk kita ujikan, maka kita akan rekomendasikan segera ujian pendadaran untuk mencapai gelar FPI. Ya, tentu ada kesiapan yang perlu disiapkan. Nah, jangan berlarut-larut. Ya, buat Ali sama Awal ini jangan berlarut-larut. Setelah ini kalau perlu hari ini langsung di WA ke terutama ke Ibu Septilia tadi ya, karena banyak yang terkait dengan penulisan. Ya, untuk yang perbaikan saya tunggu hari Senin bisa ke ruangan saya untuk kita melakukan koreksi lanjutan. Nanti setelah itu sama Ibu In. Jadi cepat kita maraton aja cepat. Saya targetkan bahwa minggu depan atau paling tidak minggu depannya lagi kalian berdua sudah menjadi SPI. Ya, jangan lagi menjadi mahasiswa terus. Bisa, Ali? Ali bisa, Ali? Itu harus Bisa, ngurus Pak. berkas itu. Awal bisa ya? Hari Senin itu loh Pak Irman. Senin ya. Senin ngurus kamu berkas langsung itu ngurus harus berkas itu. dulu. Jadi Kalau hari ini Senin kamu ngurus baikin. berkas kan paling cepat dia Jumat tuh. Ya. Ya, nanti ngurus berkas. Begini aja, Senin nanti Makanya ketemu liburan saya. ini fokus di tulisan dulu ya, berdua ya. Iya. Senin Sabtu Minggu ini kamu fokus menyelesaikan tulisan dari masukan dari Ibu Septilia tadi yang banyak, perbaikan itu semuanya perbaikan. Ya, perbaikan. Nanti Senin ketemu saya mulai dari konsultasi sama pengurusan berkas untuk pendadaran. Awal bisa ya? Nah, ini mumpung semua penguji siap sesuai jadwal. Demikian juga Ali. Berikutnya tadi itu banyak masukan dari Ibu Iin terkait dengan format-format. Nah, sebentar saya kirimkan lagi formatnya. Jangan lagi membuat yang tidak. Nah, seperti Ali kadang atau Awal kadang mengirim ke saya di luar dari format, selalu jauh gitu ya. Jangankan mungkin bicara tulisan yang diprotes Ibu Septi, kadang spasinya ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, bahkan yang ada yang harus rata kiri, rata kanan dalam satu. Tapi saya masih mentoleransi supaya kalian punya semangat. Nah, setelah hari ini ujian, dengarin Awal sama Ali, hari ini sudah ujian, sudah tidak ada toleransi terkait dengan format. Kalau kemarin saya toleransi. Kenapa? Karena kan penting ketemu dulu makna penulisannya, walaupun masih sangat ini. Nah, hari ini sudah ujian seminar, maka untuk ke pendadaran sudah tidak ada toleransi untuk masalah format penulisan. Ikuti format yang ada. Tadi banyak sekali tuh masukan Ibu Septilia, ya, termasuk jarak antara kiri dan kanan, atas dan bawah. 3-4 itu sudah harus sesuai format karena itu nanti sudah menjadi penulisan ilmiah. Ya, termasuk abstraknya, termasuk tadi itu font ya, besaran huruf di halaman depan, covernya semua sudah lengkap. Senin kita ketemu. Bisa ya, Ali ya, Awal ya, bisa ya. Pokoknya senyum dulu, Li.
Bisa. Nah, itu walaupun apa pun terjadi, yang penting Ali senyum, aman sudah itu. Nah, selanjutnya buat adik-adik mahasiswa yang tergabung hari ini masih kurang lebih 20 orang, saya mengundang lagi nanti siang, tepatnya pada jam 3 nanti. Saya sangat mengharapkan kehadiran semua untuk hadir untuk mengikuti seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudara Wulan Astiningrum. Jadi saya mohon support dari semua, terutama teman-teman 2014, bantu kawannya. Saya harap juga Wulan segera mempersiapkan diri nanti jam 3 hari ini. Kebetulan saya jam 1 dulu ngajar, langsung lanjut lagi untuk nguji Wulan. Jadi bisa Wulan selesai, dan target kita juga Wulan minggu depan sudah bisa seminar hasil. Jadi Wulan sudah banyak mendengarkan tadi yang disampaikan Ibu Septilia, terutama proses penulisannya sudah mulai dibaik-baikin supaya nanti pada saat setelah ujian sempro itu sudah benar-benar siap diujikan minggu depan untuk seminar hasil. Ya, seperti itu. Jadi kali saya mengundang semuanya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk hadir pada siang nanti jam 3 jam 15 pas jam 3. Ya. Oke. Silakan mungkin Ibu Pak Pajar, masih ada yang mau disampaikan ke Ali? Ali itu masih siap menerima pertanyaan. Awal sudah agak mulai kecapean. Ngantuk, Pak. Drama. Silakan Pak Pajar mungkin. Cukup. Herman. Cukup. Ibu Septi sudah cukup? Ini banyak tadi nih Bu Septi nih. Langsung kamu Pak, cukup Pak. Nanti Cukup. pusing. Sudah nanti pusing katanya. Oke, saya pikir demikian. Ibu In masih ada lagi? Iya, cukup. Selesaikan Cukup, aja oke. segera. Baikin. Segera. Intinya sekarang tinggal segera antara Ali sama Awal untuk segera memperbaiki, menyiapkan. Saya target bahwa hari Senin sudah ketemu saya membawa format. Demikian juga untuk persyaratan untuk masuk pendadaran. Kita Senin sudah mengusulkan untuk maju pendadaran proses administrasinya. Ya, Ali sama Awal untuk 2 hari ini jangan kemana-mana, cukup depan laptop, baikin semua tulisannya, dan kita ketemu hari Senin. Dan begitu juga yang lain buat adik-adik mahasiswa, sekali lagi saya mengundang untuk hadir sebentar nanti jam 3, mensupport temannya untuk melaksanakan ujian proposal. Saya pikir demikian untuk ujian hasil hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ali Marwan dan juga Awaludin yang telah berhasil menyampaikan hasil penelitiannya, dan insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi akan melaksanakan ujian pendadaran. Semoga diberikan kelancaran dalam proses persiapan dan pelaksanaannya nanti, sehingga mencapai gelar SPI dengan yang begitu berkah nantinya, apalagi ini hari Jumat. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya. Dengan demikian saya tutup untuk seminar hari ini dengan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Li, semangat Li ya. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Kamu langsung WA ke anu. Wah, merdeka belum merdeka kamu, masih ada foto lagi enggak? satu tahap. Foto ya. Hah? Awal semangat Pak. Semangat awal sih Pak. Kenapa awal ya, Li? Semangatnya Pak, langsung Pak. Dengar PDD semangat awal tuh Pak. Nah, kamu ketemu hari Li awal ketemu saya hari Senin ya. Siap Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Jangan lagi bawa format lama, jangan lagi yang lama. Yang tadi sudah dibaikin. Jadi langsung kita diskusi. Baik Pak. Oke, yang lain langsung siap-siap, yang lain maju. Itu ada Poji. Poji, gimana perkembangannya, Ji? Yang lainnya harus siap-siap maju. Estianur, siap-siap maju sudah. Oke, jangan lupa isi absen. Saya tutup ini. Ini sampai 20 masih lumayan nih. Siapa yang hostnya nih? Supaya dia tutup.